dia menyponsori suatu acara gitu kan ya, otomatis kayak tidak secara langsung orang ditawari, tapi orang tahu bahwa merek tersebut atau brand tersebut mensponsori suatu program. Jadi itu seperti pemasaran yang tersendiri gitu untuk konsumen, untuk pensponsor. Terus jelas ya, ada pertanyaan jelas? Lanjut ya, atau masih ada yang di situ? Oke. Terus di situ fungsi sponsorship itu perusahaan melalui bagian pemasarannya menggunakan sponsorship dengan menggunakan banyak pertimbangan. Nah, biasanya kita misalnya mau pakai sponsorship itu mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, ini ada konsistensi antara event dengan citra merek. Jadi, kalau misal acara yang kita mau adakan, event kita yang mau kita adakan, misalnya Ning Intai itu kan tentang apa sih Mbak Ana, Ning Intai? Tentang pemilihan gadis atau putri daerah gitu, atau apa sih? Ada yang tahu? Mbak Kania tahu? Nah, misalnya kayak gitu, kita sebagai penyelenggara juga memikirkan, ada nggak sih konsistensinya? Maksudnya, ada nggak ke 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 keterkaitan antara event dengan merek produk yang kita ajak untuk sponsor gitu. Sepertinya ya. Saya juga sepertinya nganggapnya seperti itu sih. Jadi kayak tadi saya bilang, misalnya itu tentang kecantikan, otomatis kita ngajak yang disponsori, jadi harus disesuaikan. Kita juga pilih-pilih, misalnya kalau umpamanya itu tentang kecantikan, nggak mungkin dong kita ngajakin elemen kayak gitu kan, produknya elemen jadi sponsor kita dong gitu. Nggak mungkin kan, kecuali kalau acaranya tentang kebugaran, olahraga gitu, eksibisi atau pameran tentang kegiatan olahraga kayak gitu, baru elemen masuk. Jadi harus sesuai. Terus habis itu jangkauan yang diinginkan dari kegiatan sponsorship yang dilakukan. Jadi kita memikirkan juga jangkauannya, apa yang kita inginkan dari sponsor itu. Jadi sponsor yang akan mensponsori kegiatan kita. Misalnya kita mikir, kalau umpamanya pakai Mustika Ratu, kita bisa minta apa aja, bisa negosiasi apa aja untuk biar dia, kalau dia mau jadi sponsor kita, misalnya nggak cuma uang untuk mendanai event, tapi juga bisa merchandise tadi untuk hadiah, misalnya door prize kayak gitu. Terus habis itu bisa juga voucher. Jadi ada jangkauan ke depannya, bisa dapat apa aja sih nih kayak gitu, atau ke depannya kita bisa pakai Mustika Ratu lagi nggak ya kira-kira kalau kita ini, kalau enggak, kalau kita maunya pakai Mustika Ratu, ke depannya itu citra event kita akan lebih bagus nggak karena disponsori oleh produk yang terkenal kayak gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan seperti itu jangkauannya ke depan. Terus kecocokan event dengan aspek geografik juga. Jadi misalnya kayak orang event tentang oke, nanti saya absen akhir. Terus misalnya tentang aspek geografik, kecocokan Mbak Prima atau Mbak Ana ada contoh nggak
kecocokan event dengan aspek geografik. Bisa kasih contoh? Ada contoh? Misalnya apa? Yang simple aja. Bisa. Misalnya deh yang lebih konkret. Di Go Green gimana contohnya? Oh iya. Ya bisa. Jadi geografik. Oh iya, lingkungan ya. Jadi bisa sih untuk aspek lingkungan dan isu sosial bisa. Misalnya suatu perusahaan mempertimbangkan tentang aspek lingkungan bisa. Tapi kalau untuk aspek geografik itu lebih ke aspek lingkungan sekitar yang dimana dia tempat berada dia gitu. Misalnya seperti ya bisa misalnya Go Green air mineral aqua gitu ya. Jadi umpamanya gimana ya? Itu saya kasih contoh lain aja ya biar tidak bias karena lingkungannya yang Go Green itu lebih ke lingkungan sosial. Jadi isu sosial. Karena Go Green kan tentang isu kan. Kalau aspek geografik di sini itu maksudnya kalau kita mau ngadain event tentang pameran tentang apa ya, pameran budaya fashion Indonesia gitu. Nah itu bentar tentang pakaian fashion Indonesia, tentang pameran fashion Indonesia, atau tentang pameran ya fashion di Indonesia gitu, tentang yang nah itu apa namanya, orang-orang atau pihak-pihak yang kita ikut libatkan dalam pameran tersebut atau event tersebut adalah brand-brand di mana mereka merancang baju disesuaikan dengan keadaan geografik Indonesia. Iklim di Indonesia seperti apa sih gitu. Berarti kan kita nggak bisa, kita harus seleksi produk-produk yang benar-benar misalnya ngajak produk Taiwan ya, fashionnya Taiwan, tapi harus produk-produk tertentu, nggak bisa ngajak produk Taiwan, suatu brand Taiwan yang dia khusus memproduksi baju-baju winter karena nggak cocok kan dengan iklim Indonesia. Nah itu seperti itu, jadi lebih ke geografik lingkungan event gitu. Paham ya? Terus kalau yang kekuatan nama merek atau produk sebagai sponsor, apa nih? Kekuatan nama merek atau produk sebagai produk. Nah ini tadi yang seperti saya bilang yang Mustika Ratu dengan Intai. Jadi kita mempertimbangkan juga apakah nama merek dari produk yang kita ajak untuk kerjasama itu sudah besar atau sudah kuat di benak masyarakat atau belum. Kalau misalnya kita mau acara kita dikenal orang, maksudnya acara yang kita selenggarakan itu punya nilai gitu di mata orang, gitu kita juga harus mempertimbangkan untuk menarik sponsor-sponsor yang namanya besar. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan konten atau isi dari event kita sendiri. Apakah event kita patut untuk disponsori oleh iklan-iklan besar, produk-produk besar. Nah, misalnya kalau event kita pengen dikenal, pengen punya prestis, dan kita ngajak
produk atau perusahaan-perusahaan besar untuk mensponsori kita, otomatis